Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fa nahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Fa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والتياجر. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتكرم وترحم على سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال الإمام سهل بن عبد الله التستري: لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبين الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة rahimakumullah. Yang kita hormati dan kita muliakan semua orang tua kita, para guru, para muallimin, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus guru kita bersama yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Habibana al-Mahbub al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, di mana beliau telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di balik kesibukannya yang begitu padat. Kemarin malam ada di Banjarmasin, betul ya? Al-Fakir ikutin. Malam ini ada di Jakarta. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga guru kita yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Maula Kuitang. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga orang tua kita, guru kita tercinta, Maulana Ki Haji Kamal Yusuf, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang tidak kita lupakan juga aparatur pemerintah kita, TNI maupun Polri, juga Sahibul Bait, saudara saya Haji Nuh, dan seluruh panitia yang terkait. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan rahmat daripada Allah. Dan kita semua yang hadir malam ini, bapak dan ibu, baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang, kita semua yang hadir untuk Nabi malam ini, mudah-mudahan kembali membawa berkahnya Rasulullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Ibu bapak, malam ini saya mau tanya, kira-kira senang apa tidak? Gembira apa tidak? Yang pertama, senang dan gembiranya kita yaitu dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang yang beriman wajib senang dan gembira dengan adanya hal itu, betul? Yang kedua, kita senang, kita peringati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat terbuka ini berkumpul bersama ulama kita, bersama para habaib, bersama para kiai. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dirahmati, dipanjangkan oleh Allah umurnya dan diberkahi. Yang ketiga, kita senang malam ini ada Habib Syekh, di mana kehadiran beliau memotivasi
kehadiran ribuan manusia yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridho daripada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita dapat hadiah senang apa tidak? Kalau ada orang ngasih mobil senang nggak? Amin. Ada orang ngasih rumah, ada orang ngasih motor, ada orang ngasih duit, ada orang ngasih apapun yang namanya hadiah, kita pasti senang. Ketika seseorang mendapatkan hadiah atau nikmat, dia gembira. Ketahuilah ibu bapak, malam ini kita berkumpul untuk menerima hadiah rasa senang lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadiah dari Allah kalau mau dihitung nggak bisa. Nikmat dari Allah yang begitu banyak, kalau kita mau hitung nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi yang paling agung nikmatnya Allah yang dikasih untuk kita, diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sehat mahal apa tidak? Nikmat sehat itu mahal kalau sudah sampai pada waktunya seseorang akan sakit. Dikasih kekayaan akan sakit. Nikmat yang begitu banyak habis dengan wafatnya seseorang. Tapi kalau nikmat diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mencintainya, nikmat tersebut akan berlanjut untuk kita sampai hari kiamat. Oleh karenanya dulu ibu bapak, seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab yang menyiapkan air untuk tahajudnya Rasul tengah malam. Pada suatu malam Nabi menyaksikan dia dalam kondisi yang sangat letih. Nabi bertanya, Nabi memberikan sesuatu penawaran kepada dia. Ya Rabi'ah, salni. Wahai Rabi'ah, kamu minta apa dari saya? Hatinya Nabi sangat lembut, tersentuh melihat seseorang yang begitu tulus mengabdi kepada Rasulullah. Kamu minta apa? Ibu bapak biasanya kalau orang nggak punya duit, minta duit, betul? Nggak punya baju, minta baju. Perutnya lapar, minta roti, minta makanan. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia memikirkan kenikmatan yang bukan hanya di dunia lalu habis begitu saja. Dia memikirkan nikmat jangka panjang. Ketika ditanya oleh Nabi, kamu minta apa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, as'alu murafaqataka fil jannah. Saya minta satu saja wahai Rasul. Saya pengen berkumpul dengan engkau di dalam surganya Allah. Amin. Saya ingin berkumpul bersama engkau di dalam surganya Allah. Amin. Ini kita yang hadir malam ini, kita niatkan kita baca maulid Nabi, mendengarkan sejarah riwayat hidupnya Nabi. Walaupun mungkin sebagian besar kita tidak memahami apa yang dibaca karena menggunakan bahasa Arab, tapi kita pasang niat dalam hati kita. Malam ini kita hadir merayakan acara maulid Nabi. Ikut duduk, semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasul di dalam surganya Allah. Kumpul di dalam surga saudara bersama Nabi, itu harapan mulia. Sayyidina Sauban, sahabat Nabi yang begitu dekat sama Nabi, beberapa hari tidak jumpa dengan Nabi, pucat sakit. Lalu setelah berjumpa dengan Nabi, Nabi tanya, kenapa kamu ini wahai Sauban? Kata Sauban, wahai Rasul, saya sakit, saya demam, badan saya lesu, hilang kekuatan saya. Seperti orang yang sakit, wajah saya pucat. Saya memikirkan wahai Rasulullah, kalau saya meninggal dunia, saya ini masuk surga atau neraka. Seandainya Allah masukkan saya dalam surga, kira-kira di surga ana raka ya Rasulullah, apakah saya kalau dimasukkan dalam surga masih bisa ketemu dengan engkau wahai Rasulullah? Sallu ala nabi.
Artinya suatu harapan, keindahan surga nihil. Keindahan surga bagi orang yang cinta kepada Nabi akan terbukti jikalau berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, begitu agungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tadi seorang sahabat mengatakan as'alu murafaqataka fil jannah, Rabi'ah mengatakan saya pengen kumpul bersama engkau di dalam surgamu, di dalam surganya Allah. Apa jawaban Nabi? Fa'inni ala nafsika bikafratis sujud. Bantu aku wahai Rabi'ah dengan kamu ketika hidup di dunia ini banyak sujud kepada Allah. Cinta kepadaku wajib, tapi jangan tinggalkan sholat. Cinta kepada aku itu harus, tapi jangan tinggalkan kewajibanmu untuk taat kepada Allah. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman kalau dia berzina. Tidaklah seorang dikatakan dia beriman kalau dia mabuk. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman taat kepada Allah kalau dia melanggar apa yang Allah perintahkan, kalau dia meninggalkan sholat. Jadi orang semakin rajin ibadahnya kepada Allah, insya Allah semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada manusia yang beriman kepada Allah tidak senang dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang muslim nggak suka dengan lahirnya Nabi, perlu dipertanyakan keislamannya. Betul? Orang yang beriman senang dengan lahirnya Nabi. Bahkan Abu Lahab saja yang tidak beriman senang dengan lahirnya Nabi, sampai dibebaskan budaknya. Dan rasa senang dengan lahirnya Nabi berbuah dispensasi siksanya di stop oleh Allah setiap hari Senin karena senang dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Di pagi hari kita senang dengan lahirnya Nabi, baca maulid. Siang baca maulid, malam baca maulid, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Jumat baca maulid. Dari kita masih muda sampai tua baca maulid. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, saya mau cium tangan sama Habib Syekh. Oh, nggak bisa. Manusia banyak, cukup kita letakkan rasa cinta. Saya pengen cium tangan Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman Said Kuitang. Nggak bisa semuanya desak-desakan, cukup letakkan rasa cinta. Saya pengen cium tangan Kiai Maulana Kamal Yusuf. Nggak bisa, beliau sudah tua, manusia banyak, cukup letakkan cinta kita kepada mereka, para habaib dan para ulama. Betul? Saya cinta sama Nabi, pengen cium tangan Nabi. Nabi nggak ada, secara wujudnya nggak ada, tapi sirnya Nabi ada. Di mana? Di mereka, para pewaris baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cukup kita cinta. Dulu ibu bapak, Imam Abdullah bin Umar bersama Imam Abu Hurairah, kalau sudah selesai bubar sholat di Masjid Nabawi, orang sudah mulai keluar, mereka berdua mendekati mimbarnya Rasulullah. Mereka cari sesuatu yang paling sering disentuh oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu? Tongkat mimbarnya. Nabi kalau berdiri khutbah pegang tongkat, betul? Tongkat itu dipegang selalu sama Nabi. Abu Hurairah sama Abdullah bin Umar pegang itu tongkat, diraba terus dengan rasa cinta, karena itu peninggalan yang pernah disentuh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asar
sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Nabi dijadikan wasilah untuk mengungkapkan ekspresi cinta mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, kita kalau baca Maulid Ad-Dibai, ini malam ini kita baca Maulid Simtudurah. Di Maulid Ad-Dibai itu ada qasidah. Biasa Habib Syekh kalau baca enak betul ini qasidah. Mudah-mudahan terdibaca deh. Kita request. Apa qasidahnya? Hada hadis surah bismil habaib. Fahadza syukru a'tafar rakaib. Ini qasidah saudara, kalau kita pahami maknanya. Dulu orang kalau mau ke Madinah naik onta. Kalau sekarang ada kereta ya. Dulu orang naik onta. Itu onta-onta dibawa dari rumah mereka, dari kampung halamannya masing-masing, jalan menuju Madinah berhari-hari. Kalau sudah sampai di Madinah, ketika onta-onta itu yang berada dalam pelana kekangan orang yang menungganginya, kalau sudah masuk kota Madinah, mulai kelihatan kubah hijaunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Fasalat min dumu'iha sahaib. Maka unta-unta itu ibu bapak langsung nangis. Faqaidu min syauqiha jazib. Tadinya itu unta dikekang, maka penunggang-penunggang unta itu melepaskan tali. Itu unta tahu harus pergi kemana, langsung menuju makom baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta-unta itu kalau sudah masuk Madinah, udah nggak dipegangin lagi pelananya. Itu unta langsung jingkrak-jingkrakan. Kalau bahasa Betawi apa? Jingkrakan. Kemana? Menuju makom baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang cinta kepada Rasulullah, apalagi orang yang beriman. Begitu juga kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Terakhir ibu bapak, kata Anas bin Malik, terakhirnya ada satu hadis yang paling menggembirakan saya setelah saya masuk Islam. Anas bin Malik sahabat Nabi, siang malam dengar hadisnya Rasulullah. Man sholla, man shoma, man hajja, man jahada. Siapa orang sholat, siapa orang puasa, siapa orang zakat, siapa orang jihad. Tiap hari dengar hadisnya Nabi. Tapi kata Anas bin Malik, ada satu hadis yang paling menggembirakan aku setelah aku masuk Islam. Apa itu hadisnya? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kenapa Anas bin Malik senang dengan hadis ini? Hadis-hadis yang lain, apakah beliau itu nggak suka? Suka. Cuman hadis ini beda. Ada ma'iyah, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bakal dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ini Anas bin Malik cintanya bukan main kepada baginda Rasulullah. Beliau dengar hadis tentang sholat, nggak ada di situ kebersamaan bersama yang dicintai. Puasa, zakat, haji, tidak ada ma'iyah bersama orang yang dicintai. Tapi kalau hadis ini ada ma'iyah, kebersamaan. Kalau saya sholat, saya cinta kepada Nabi, saya kumpul bersama Rasulullah. Kalau saya puasa, saya cinta kepada Nabi, saya berkumpul bersama Rasulullah. Beliau yakin kecintaan kepada Nabi akan menyebabkan beliau berkumpul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan ibu bapak kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh Allah dan dijadikan saksi di hari kiamat. Allah kumpulkan kita bersama beliau. Allah tancapkan dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah. Pulang ke rumah nanti membawa Rasulullah. Kalau orang-orang muhajirin kembali membawa sisa-sisa rampasan perang, membawa domba, membawa unta, orang-orang Ansor menangis.
Kata Nabi, hal tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarhaluna antum ila buyutikum bi Rasulillah. Kalau orang-orang Ansar Muhajirin Mekah pulang bawa unta, bawa domba, bawa sisa rampasan perang, kalian pulang wahai orang-orang Madinah bersama Rasulullah. Kita nanti pulang membawa Rasulullah ke rumah kita dengan akhlak yang baik, dengan berbakti kepada ibu bapak, berbuat baik kepada seluruh manusia, berbuat baik kepada tetangga kita, tanpa melihat agamanya apa, warnanya apa, rasnya apa. Intinya mereka juga hamba-hamba Allah. Bukti penerapan akhlak baginda Rasul kita bawa di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan penuh cinta kepada Rasul. Allah cabut nyawa kita dalam membawa la ilaha illallah. Membawa apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.